Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran PPKN. Anak sekalian, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk ke materi makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Apa saja materinya? Yuk, jangan lupa disimak dengan baik agar kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke anak sekalian, kalian bisa pause videonya, lalu kalian amati lambang burung Garuda ini, ya. Ada semuanya mengandung makna anak sekalian ya. Tapi ini sebenarnya hanya materi tambahan saja, bukan materi pokok yang harus kita pelajari. Lalu kemudian anak sekalian, untuk mengawalinya mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Okelah anak sekalian, itulah tadi lagu Garuda Pancasila. Mudah-mudahan kalian sudah hafal ya dengan lagu tadi. Yuk kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya. Langsung saja kita menuju ke Pancasila sebagai dasar negara. Tentu di materi sebelumnya Bapak juga sudah menjelaskan dasar negara anak sekalian ya. Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau fondasi negara. Fondasi tersebut berupa ciri-ciri, cita-cita, acuan, tujuan yang akan dicapai suatu negara. Satu negara berbeda dari negara lain tentunya. Dasar negara dijadikan tujuan, cita-cita, dan acuan yang ingin dicapai atau disebut dengan pandangan hidup bangsa dan ideologi negara. Latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia. Oke, jadi anak sekalian, setiap negara hukumnya wajib memiliki dasar negara. Seperti halnya kalau kita membangun rumah, membangun bangunan ya, pasti ada namanya fondasi. Nah, fondasi inilah anak sekalian yang mendasari satu bangunan yang menentukan kokoh dan tidaknya bangunan yang ada di atasnya. Jika fondasinya kuat, maka bangunan yang ada di atasnya akan kuat. Demikian juga dasar negara atau fondasi negara. Fondasi negara harus kuat. Maka fondasi negara itu berisi ciri-ciri, cita-cita, acuan, ya, dan tujuan yang akan dicapai oleh suatu negara. Kita lanjutkan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam hal ini Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Maksudnya anak sekalian bahwa dasar negara di sini, fondasi negara itu bahwa Pancasila itu dijadikan dasar untuk mengatur negara. Bagaimana negara diatur, bagaimana negara berfungsi, bagaimana negara bergerak, bagaimana negara ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah harus sesuai dengan pondasinya. Seperti halnya bangunan rumah,
bangunan yang ada di atasnya harus sesuai dengan bentuk pondasi yang ada di bawahnya. Karena kalau tidak, maka tentu bangunan yang ada di atasnya akan ambruk karena tidak sesuai dengan pondasinya. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada, kelanjutannya, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, sampailah kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi negara Indonesia itu disusun berdasarkan kepada Pancasila. Kita lanjutkan. Peneguhan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat di dalam ketetapan MPR atau biasa disingkat dengan TAP MPR nomor 8 MPR strip 1998 tentang pencabutan ketetapan MPR nomor 2 strip MPR strip 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila yang dulu biasa disingkat P4 atau Eka Prastya Pancakarsa dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam kategori ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat enmelik sekali, telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan. Kita lanjutkan lagi anak sekalian ke slide berikutnya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofi bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksudnya anak sekalian bahwa di dalam tata urutan peraturan perundangan, ya, kalau tata urutan peraturan perundangan itu anak sekalian mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai paling bawah yaitu Perda atau peraturan daerah. Nah, peraturan-peraturan perundangan itu harus bersumber dari Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara. Dalam hal ini, Pancasila itu dimaknai sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua peraturan hukum, semua produk hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Tidak boleh bertentangan. Tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya, nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Jika ada peraturan yang tidak sesuai, maka peraturan itu otomatis gugur atau tidak berlaku. Ya, misalnya sila pertama menghendaki semua bangsa Indonesia itu harus percaya pada Tuhan, tidak boleh ateis. Ternyata ada peraturan perundangan yang membolehkan bahwa bangsa Indonesia itu boleh tidak bertuhan, maka otomatis peraturan itu harus gugur atau tidak karena tidak sesuai dengan Pancasila. Kita lanjutkan. Profesor Notonegoro seperti dikutip oleh Darji Darmo Diharjo SH pada tahun 1995 dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaedah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaedah fundamental dari negara itu. Dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap.
kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Maksudnya anak sekalian bahwa unsur pokok kaidah negara yang fundamental atau kerohanian itu memiliki kedudukan yang istimewa. Bahwa begini, apa sih yang dimaksud dengan pokok kaidah negara yang fundamental? Pokok kaidah negara yang fundamental ini adalah sebutan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan itu disebut pokok kaidah yang fundamental atau stat fundamental norm, norma dasar berdirinya negara, karena di dalam pembukaan itu mengandung hal-hal yang sangat fundamental, sangat pokok ya di dalam berdirinya negara. Jika hal-hal penting atau hal-hal pokok yang ada di dalam pembukaan ini hilang atau dicabut, maka runtuhlah negara Indonesia. Apa saja itu? Salah satunya adalah Pancasila, tujuan negara, cita-cita negara, dasar politik negara. Nah, jika ini semua diambil, dicabut atau dibubarkan, maka negara Indonesia akan runtuh, hilang, lenyap. Oleh karena itu, pembukaan itu tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR. Karena mengubah pembukaan berarti mengubah negara Indonesia, bahkan meruntuhkan Indonesia. Makanya, pembukaan yang mengandung pokok negara yang fundamental tidak boleh diubah. Sifatnya tetap tidak boleh diubah oleh siapapun. Kita lanjutkan anak sekalian. Dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaedah negara yang fundamental, atau bahasa lainnya adalah stat fundamental norm, norma dasar berdirinya negara, atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Dasar negara tadi singkatnya adalah fondasi, sebagai dasar dari sebuah bangunan anak sekalian. Jadi kalau fondasi dari bangunan itu diambil, maka bangunan itu akan runtuh. Demikian juga kalau dasar negara Indonesia Pancasila ini. Kalau Pancasila ini diganti, maka bangunan yang di atasnya berupa Indonesia akan runtuh juga. Kita lanjutkan materi berikutnya. Ya, anak sekalian, sampailah kita pada Pancasila sebagai pandangan hidup. Apa itu? Negara dapat diibaratkan sebagai sebuah bangunan. Ya, tadi sudah berkali-kali Bapak jelaskan. Tempat bernaung para penghuninya, yaitu rakyat. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentunya bangunan harus mempunyai dasar bangunan yang kuat dan kukuh pula. Demikian juga dengan negara. Agar kuat dan kukuh, negara tersebut harus mempunyai dasar yang kuat. Kita lanjutkan. Dasar negara merupakan landasan dan fondasi negara. Dasar negara juga adalah cita-cita. Dasar negara dijadikan pedoman dan arah dalam gerak langkah penyelenggaraan pemerintahan negara. Para pendiri negara Indonesia sudah mengatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dasar negara biasanya juga disebut ideologi negara. Apa itu ideologi negara? Nah, ini perhatikan. Apa itu ideologi negara? Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya ide, konsep, atau gagasan, atau cita-cita. Logos artinya pengetahuan. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pemikiran, ide-ide, keyakinan, gagasan, atau cita-cita. Dalam pandangan yang lebih luas, ideologi adalah cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dan pandangan hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Dengan demikian, dengan dimilikinya suatu pandangan hidup yang jelas, kuat, dan kukuh, suatu bangsa akan memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan persoalan di berbagai bidang kehidupan yang timbul dalam aktivitas masyarakat. Dalam pandangan hidup terkandung kehidupan yang dicita-citakan, yang hendak diraih dan dicapai suatu
dengan pikiran yang terdalam mengenai wujud kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Artinya, suatu bangsa tidak dapat langsung meniru pandangan hidup bangsa lainnya. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut dengan way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Lebih lanjut, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, anak sekalian, ringkasnya begini. Pancasila pandangan hidup bagi suatu bangsa itu seringkali Bapak ibaratkan sebagai tongkat bagi orang buta atau rel bagi kereta api. Bisa kalian bayangkan bagaimana fungsi tongkat bagi orang buta dan apa gunanya rel bagi kereta api? Apa anak sekalian? Way of life, petunjuk hidup yang menunjukkan jalan dalam perilaku sehari-hari. Demikian juga Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai tongkat maupun sebagai rel, bahwa Pancasila akan menunjukkan arah bagaimana bangsa Indonesia ini mencapai tujuan yang hendak dicapai, agar tidak tersasar, agar tidak salah jalan, agar tidak salah langkah. Maka agar tujuan itu tercapai, bangsa Indonesia harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara, pandangan hidup, ada petunjuk dalam menghadapi masalah tujuan negara. Dan selanjutnya, kita lanjutkan. Pandangan hidup bagi suatu bangsa merupakan hal yang sangat penting. Pidato Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI yang pertama, dalam sidang BPUPKI Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 menyatakan, rakyat Indonesia mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban bangsa Indonesia. Orang Timur, pulang-pulang kebudayaan Timur. Kita tidak berniat lalu akan meniru suatu susunan tata negara-negara luar. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya. Para pendiri negara dengan dilandasi pemikiran dan semangat kebangsaan yang tinggi telah sepakat bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pertanyaannya, mengapa harus Pancasila? Mengapa tidak meniru ideologi bangsa lain? Para pendiri negara mempunyai pemikiran bahwa pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Nah, evaluasinya anak sekalian. Pancasila dianggap oleh pendiri bangsa Indonesia memiliki nilai-nilai kehidupan yang baik. Disepakatinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah melalui serangkaian proses yang panjang dan pemikiran yang mendalam. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak sekalian, kalau kalian bisa menjawab tiga pertanyaan ini, maka kalian termasuk siswa yang sudah paham. Silakan kalian jawab ya. Nah, bisa berarti menunjukkan kalian sudah paham dengan materi ini. Nah, demikianlah anak sekalian materi kita pada kali ini, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semangat belajar dan berprestasi walaupun dari rumah.